Bismillahirrahmanirrahim. Sayuran ditanam di musim hujan, nanti dipetik setelah hujan. Bulan Ramadan telah datang, bulan berkah penuh ampunan. Air tawar ada di kolam, air asin ada di lautan. Izinkan saya ucapkan salam untuk pemirsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam manijtaba. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyul adzim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulu waktu saya masih kecil di kampung halaman, saya ingat sekali orang tua saya kalau mau datang tamu yang luar biasa, rumahnya dibersihkan. Bayangkan dinding-dindingnya dicat, lantainya dibersihkan, semua makanan dipersiapkan. Untuk apa? Menjamu tamu yang mau datang ketika dia datang sampai dia pulang dari rumahku dulu. Seingat saya sebulan yang lalu ada orang nomor 1 di negara kita, Republik Indonesia. Orang yang kita muliakan datang berkunjung di Kota Makassar. Siapa dia? Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bayangkan, 1 minggu sebelum kedatangan Presiden, ada memang pas pampres, pasukan pengamanan Presiden untuk mengamankan kedatangan beliau. 1 minggu sebelum datang pas pampres, ada Mensesnek beserta jajaran berkoordinasi dengan Pemprov Kota Makassar. Bayangkan, ini manusia. Luar biasa penyambutannya, protokolnya. Apatah lagi ada tamu yang agung yang datang mengunjungi kita, yang datang hanya sekali dalam 1 tahun. Apa itu? Yakni bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya ada dalam sebuah kitab, walaupun kitab ini masih dipertanyakan kesehannya, dalam kitab Durratun Nasil, paling tidak sebagai fadailul amal, disebutkan man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang senang, gembira dengan datang bulan suci Ramadan, haram tubuhnya disentuh oleh api neraka. Cuma persoalannya, bahagianya seperti apa? Bukan bahagianya seperti anak-anak kalau sudah mau buka puasa. Bukan juga bahagianya seorang pedagang yang menjual dagangannya. Tetapi caranya kita bahagia, yakni dengan persiapkan untuk menjamu Ramadan mulai dari awal hingga meninggalkan kita nanti. Mana pada kesempatan kali ini para pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan menjelaskan ada 3 persiapan yang harus kita persiapkan. Apa itu? Yang pertama adalah persiapan secara fisik dan mental. Maknanya adalah kita harus jaga kesehatan kita sejak saat ini. Apalagi saya lihat ini orang-orang tuaku luar biasa. Bayangkan kesehatan begitu harus penting kita jaga. Saya banyak perhatikan kadang sudah pulang tarawih, saya perhatikan bapak-bapak ini tidak langsung tidur Pak, langsung di depan TV. Apa dia nonton? Kenapa? Aku tahu ke pelengan dalanna. Kadang muncul pelengan dalang, apa itu? Kembalinya Raden Kian Santang. Saya tahu karena kebetulan juga orang takut nonton tonji. Bukan itu bapak-bapak, kadang ibu-ibu juga tidak temu dikala. Satu TV kadang dia berduet. Kenapa? Gara-gara film andalannya muncul. Apa itu? Yakni Ikatan Cinta. Motonya dibilang perempuannya Andin, laki-lakinya Aldebar. Dede tanjak nerong. Oleh karena itu jaga kesehatan kita. Termasuk anak-anak di Ramadan. Kadang dia sahur-sahur. Syukur-syukur membangunkan kita sahur. Tapi ingat, sudah sahur, anak-anakku bocah-bocah sekalian harus pergi ke masjid. Jangan keluar nonton-nonton balapan. Ini yang penting ini. Setiap Ramadan ini menjadi rutinitas. Ingat. Jangan sampai Anda ditabrak oleh motor, kita tidak doakan. Apalagi ikut balapan, hati-hati bos. Seperti Tongi, pembalap GP. Mau seperti Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Jess Miller. Jangan ke bos. Itu kalau dia jatuh, dia dapat BPJS. Anda tidak dapat bos. Makanya anak-anak langsung pulang. Itu 2, jaga kesehatan kita. Yang kedua, yang harus kita jaga adalah, yakni kesehatan rohania kita. Caranya Ustaz, pertama dengan banyak berdoa. Makanya kata Rasul, tempat yang paling makbul berdoa dari 11 bulan ini, 12 bulan ada Ramadan. Dan di Ramadan yang paling makbul kita berdoa adalah detik-detik masuk buka puasa. Itu yang kedua. Selanjutnya adalah di samping kita berdoa, laksanakan memang seluruh amalan Ramadan. Mulai dari kita mengaji, baca Al-Quran, salat-salat tarawih, salat sunat, sedekah, puasa, dan seterusnya. Kita kerjakan ini. Jadikan ini Ramadan, kata Rasul, seolah-olah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Makanya kuncinya, kalau kita mau sukses dan khusyuk melaksanakan ibadah, kata Rasul,
Hadis mengatakan ikmal dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa imal li akhiraka ka'annaka tamutu gada. Kerjakan duniamu, engkau kerja di kantor, kerja sebagai jurnalis, kerja di tempat lain, kerjakan seolah-olah hidup selamanya mencari nafkah untuk anaknya. Tapi jangan lupa ketika salat, ketika beribadah, lakukan itu seolah-olah engkau akan mati besok supaya Anda lebih khusyuk dan fokus. Saya kasih contoh misalnya baca Al-Quran. Makanya anak-anak sekarang suruh memang ke masjid, Pak, suruh baca Al-Quran. Tidak masalah itu anak-anak kalau ke masjid daripada pergi lari-lari kiri kanan di pinggir jalan. Tidak ada masalah, jangan usir, dengarkan semua pengurus masjid, jangan usir. Tidak ada masalah itu anak-anak kalau baku buru-buru di masjid, yang penting atur kalau sudah mengaji. Itu dia masalah kalau mamakna, bapakna baku buru-buru di masjid. Tapi kalau anak-anak tidak ada masalah. Syukur-syukur, kenapa? Ini anak sekarang pengaruhnya luar biasa, Pak. Pengaruhnya di mana? Ini pengaruh game, pengaruh HP. Saya tahu sekarang anak muda ya. Pemirsa dengarkan yang muda-muda ini. Kadang kalau bukan gamenya Mobile Legend, Fire, biasa PUBG. Apalagi sekarang yang viral ini, game Dominic Cui, Fafa, Jack Queen, Between. Oh luar biasa. Saya sampaikan mulai seluruh pemirsa, tidak boleh memperjualbelikan itu chip. Itu judi berdosa. Tapi kalau Anda dikasih, itu sedekah. Bos, adakah? Tidak ada masalah, aman. Oleh karena itu, ini kita jaga ini, momentum bulan Ramadan. Jaga kesehatan kita, saudara-saudara sekalian. Terakhir, ya karena kita dibatasi waktu ini, terakhir saya mau sampaikan bahwa persiapan yang harus kita siapkan adalah ilmu Ramadan. Biar berpuasa, kata Rasul, jangan sampai kita kena sebuah hadis. Kamin sha'imin laisa lahu illal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa, mulai dari dia subuh sampai masuk waktu buka, tapi tidak ada didapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak ada ilmu Ramadan yang dimiliki. Makanya pentingnya adalah belajar kita Ramadan. Silakan kita bertanya kepada orang pintar, silakan kita bertanya kepada guru-guru kita, tidak ada masalah. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana kalau kita bertanya, lihat Google, YouTube? Boleh, tapi setelah lihat Google bertanya kepada orang. Jangan berani menafsirkan sendiri, jangan sampai salah lagi. Kenapa? Ada riwayat mengatakan man talaba ilma wala syai'u fasyai'u syaitan. Siapa belajar ilmu tanpa dibarengi guru, maka yakinkan gurunya adalah setan. Makanya bertanya kepada orang pintar. Suatu waktu ada anak muda tanya kepada saya, dia bilang, Ustaz, apa hukumnya, bagaimana kalau dalam puasa Ramadan di siang hari, tiba-tiba saya mimpi basah? Apakah batal puasaku? Maka ilmu Ramadan menjawab, tidak membatalkan puasa, bos. Tetapi ingat, Anda wajib mandi junub. Yang kedua ada yang bertanya, dia bilang, Ustaz, bagaimana hukumnya berhubungan di bulan Ramadan? Apakah boleh? Saya bilang boleh, tapi waktunya bos dirubah. Yang tadinya setiap saat, setiap waktu, tapi di Ramadan harus ada punya batas waktu. Begitu sudah buka puasa, sampai sebelum imsak tidak ada masalah. Sudah makan jalan kote, sudah makan pala butung, sudah makan es pisang hijau, tidak ada masalah. Panggil istri, hantam dalam kamar. Ke istri tadi bos, kenapa mau marah? Tidak ada masalah, maka itu harus kita jaga. Ya, yang salah kalau berhubungan di siang hari, itu tidak boleh. Kenapa? Siapa yang berhubungan di siang hari karena sudah tidak tahan, karena nafsunya sudah tinggi, oh ingat, puasanya batal, perlakuannya haram. Dan diganti setelah Ramadan puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 anak yatim. Pemirsa jangan ketawa yang anak muda masih jomblo, bos. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Datang tiba-tiba anak muda bertanya sama saya, Ustaz, bagaimana kalau sementara puasa saya sikat gigi, apakah boleh? Pendapat ulama mengatakan hukumnya makruh. Makruh adalah lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, walaupun itu tidak berdosa. Kenapa bisa Ustaz makruh? Karena dikhawatirkan jangan sampai kita kasih masuk air di mulut, 3 kali masuk air, 2 jangan keluar, satunya lari kemana. Itu jadi masalah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini mengajarkan kepada kita bahwa inilah kehidupan yang sebenarnya. Di Ramadan ini jadikan Ramadan sebagai Ramadan terakhir. Saya ingin tanya kepada seluruh pemirsa, kalau Anda mengetahui bahwa Anda bisa sampai Ramadan di tahun depan, okelah, Anda santai-santai aja puasa, Anda santai-santai aja melaksanakan ibadah. Tapi tidak ada yang menggaransi diri kita. Bisakah kita sampai Ramadan di tahun depan? Jangan sampai kita bisa tahu, Anda saya pastikan adalah seorang peramal. Jangan sampai ada keluarga dengan Mama Rolen. Ya mati minjo, bos. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, Ramadan ini jadikan Ramadan terakhir, seolah-olah saya tidak kasih takut-takut Ki, tapi paling tidak supaya kita lebih fokus dan khusyuk beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kata Rasul, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa karena iman, siapa yang salat karena iman, bukan karena mau dibilang, bukan karena ilo riasan, kapuji-pujian, talik-talikan, khusus karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang dulu diampuni dan akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, itu datangnya dari saya sekalian.
Minallahil musta'an wal itiklan. Wallahul muwafiq ila aqwamit tarik. Tadi saya membuka dengan sebuah pantun, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Burung merpati, burung kutilang, burung gagak, burung cendrawasih, itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.